Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu Bapak Dadang Sapardan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tarya dengan nomor NIM 20210175 akan memaparkan hasil analisis yaitu tentang alih kode, campur kode, dan dialek. Pada analisis ini, saya akan menganalisis tentang alih kode, campur kode, dan dialek dalam video YouTube yang berada pada channel Sule Production yang berjudul Dari Salting Sampai Caper, Senyum Manis Putri Jiani Bikin Enjan dan Anyun Cadel Rebutan. Sebelum ke materi, saya akan menerangkan dulu tentang apa yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang pengertian sosiolinguistik. Yang kedua, apa itu alih kode dan campuran kode. Yang ketiga adalah apa itu dialek. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Ilmu ini menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang berbeda. Dalam buku Membina Kemampuan Berbahasa, Paduan ke Arah Kemahiran Berbahasa 1994, karya Mustaqim, dinyatakan dalam kegiatan berbahasa, pilihan kata adalah hal yang sangat penting. Sebab pilihan kata yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Kesalahpahaman informasi dan rusaknya situasi komunikasi juga sering disebabkan oleh penggunaan pilihan kata yang tidak tepat. Perbedaan pemilihan kata dapat menimbulkan kesan efek komunikasi yang berbeda. Jika individu memakai dua bahasa atau lebih dalam suatu masyarakat, maka terjadi kontak bahasa dengan segala gejala peristiwa kebahasaan. Nah, di sini apa itu alih kode? Alih kode merupakan peralihan atau pergantian penggunaan bahasa ke bahasa yang lain seperti yang dikatakan oleh Nurlianianti 2019 halaman 2. Alih kode disebut peralihan dalam pemakaian bahasa, akan tetapi menyesuaikan situasi yang terjadi antar bahasa serta antara ragam dalam suatu bahasa. Yang kedua, campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa atau speak, act, dan discourse tanpa ada suatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa. Yang ketiga adalah dialek. Apa yang dimaksud dengan dialek? Dengan demikian, dialek adalah suatu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur yang mempunyai ciri-ciri relatif sama, serta letak geografis daerah. Adapun ciri-ciri dialek dapat diamati pada tuturan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat, pemakainya dari segi fonologi dan morfologi. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis. Yang pertama adalah analisis alih kode. Pada penuturan kalimat yang keluar dari Anyun sebagai bintang tamu pada menit ke-15.54, yaitu tadinya mah pengen Aril tapi hese oge kan. Jadi anu gampang weh Anyun. Dengan kalimat yang dilontarkan, Anyun yang tadinya bahasa Indonesia beralih kode menggunakan bahasa Sunda. Mungkin ini didasari oleh bahasa sehari-hari yang digunakan Anyun adalah bahasa Sunda, dan situasi ini banyak orang yang berasal dari daerah yang sama, yaitu Jawa Barat.
yang seringkali menggunakan bahasa Sunda dan demikian penuturan Anyun pun bisa dikatakan campur kode karena bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Sunda. Nah, yang kedua adalah, analisis dialek. Wujud dialek, berbicara mengenai dialek tentunya tidak terlepas dari bahasa Sunda, di mana bahasa Sunda menjadi bahasa dengan wilayah pemakaiannya yang cukup luas di daerah Jawa Barat menurut Rahayu. Wilayah pemakaiannya bahasa Sunda meliputi wilayah seperti Jawa Barat dan Banten. Luas wilayah pemakaian bahasa Sunda tersebut yang akhirnya memunculkan berbagai variasi bahasa baru berupa dialek. Salah satu contohnya kalimat yang dilontarkan Kang Sule di menit ke-7:53 yaitu "Pantesan teu diajak." Dan di menit 9:45 Anyun menggunakan dialek Sunda. Saya teh atoh at saya teh atoh atuh enjan. Dialek Sunda yang sangat kental sehingga Kang Sule dan Anyun seringkali menggunakan bahasa Sunda daerah, yaitu bahasa Sunda. Demikian hasil analisis dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tentang analisis dan materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.